Bu Siti dan Bu Wahyuni. Hari ini panjenengan akan proses coaching. Terlebih dahulu saya ingin memastikan sebagai observer, saya ingin memastikan kira-kira coaching itu nanti apa yang ingin panjenengan kembangkan. Yang ini saya kan di sini berperan sebagai coach, kemudian Bu Wahyuni nanti berperan sebagai coach. Yang ingin saya kembangkan selaku sebagai coach, ingin mengembangkan ide-ide potensi yang ada pada Bu Sri Wahyuni. Kat Bu Wahyuneka. Nah, di sini saya selaku sebagai coach, sedangkan Bu Wahyuni Eka sebagai coach. Nah, ini nanti saya ingin membantu bagaimana mengembangkan ide-ide maupun potensi yang dimiliki oleh Bu Wahyuni Eka. Kalau Bu Eka sendiri yang ingin dikembangkan nanti dari coaching ini? Tujuan saya dari coaching ini itu saya ingin menyelesaikan permasalahan saya yang sedang saya hadapi, lalu memunculkan ide-ide juga untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini tadi. Baik, pertanyaan terakhir, dari coaching ini nanti harapan apa yang panjenengan berdua harapkan? Ini saya dulu. Nah, dari proses coaching ini nanti yang saya harapkan nanti saya bisa membantu Bu Wahyuni Eka, sekaligus ingin bagaimana melatih diri saya itu bisa membantu rekan-rekan nanti yang ada di sekolah saya, caranya mengembangkan ide mereka, membantu mereka permasalahan mereka jika mereka membutuhkan bantuan saya. Kalau saya sendiri, harapan saya bisa masalah yang terjadi di diri saya ini bisa selesai dengan munculnya ide-ide, lalu memunculkan harapan baru dalam setiap ide-ide yang berkembang tadi. Oh, baik. Baik, sudah siap untuk proses coaching? Sudah. Baik, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Ini meskipun musim penghujan, tapi alhamdulillah tidak terkena batuk pilek seperti saya. Iya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya proses coaching. Iya. Nah, nanti untuk proses coaching ini saya harapkan jenengan terbuka dengan saya, jenengan keluarkan unek-unek yang ada di jenengan. Kemudian juga nanti untuk proses coaching ini nanti waktunya ini maaf kita batasi 15 menit. Ya. Bila nanti masih ada kekurangan, ada kesulitan ingin melanjutkan coaching lagi, kita bisa pakai waktu. Ya. Oke. Nah, sebelumnya ini saya melihat ada sesuatu, kita kan sebagai CKB pasti kan punya ide-ide yang baru. Kira-kira di tempat kerja panjenengan adakah sesuatu yang menjadi kendala atau tujuan yang ingin jenengan kembangkan? Kalau berbicara soal kendala ya Bu ya, saya sebenarnya ada kendala di diri saya sendiri juga di murid saya sebenarnya. Itu saya melihat murid-murid saya itu seperti kesulitan untuk mencapai KKM itu Bu. Jadi nilainya di bawah KKM. Kesulitan untuk mencapai KKM. Iya. Nah, berarti jenengan itu tujuannya yaitu adalah meningkatkan. Iya, tujuannya seperti mencari akar dari permasalahan ini. Kenapa kok murid-murid saya itu nilainya itu di bawah KKM, sebagian atau separuh anak di kelas saya itu nilainya di bawah KKM itu Bu yang ingin saya pecahkan di dalam coaching ini. Oh, tujuannya mencari akar permasalahan untuk menaikkan nilai anak-anak yang ternyata itu hampir separuh nilainya di bawah KKM. Iya. Nah, kita sudah tahu tujuannya. Kemudian ini kira-kira kekuatan dari yang jenengan punya untuk meningkatkan KKM anak-anak yang hampir separuh itu di bawah KKM, nilai anaknya di bawah KKM.
kalau kekuatan dari diri saya sendiri Bu ya, itu kekuatan yang saya miliki itu mungkin nanti dari pelatihan-pelatihan yang selama ini saya ikuti, pelatihan media, pelatihan metode yang selama ini saya ikuti, terus pelatihan seperti pembelajaran itu nanti mungkin kekuatannya itu bisa saya salurkan ke anak-anak untuk menyelesaikan masalah itu Bu, mungkin seperti itu. Kekuatan dari jenengan sendiri, jenengan telah mengikuti pelatihan-pelatihan Iya. nanti disalurkan. Nah, kemudian jenengan dari setiap kali mengajar di kelas, kira-kira potensi dari anak itu kan pasti kan juga punya kelebihan. Oh, kenapa anak tidak di KKN? Pasti kan punya sesuatu kelebihannya. Nah, kelebihan dari anak-anak itu sendiri yang jenengan lihat itu agar membantu jenengan meningkatkan KKN itu apa? Kelebihan energi Bu kalau anak-anak itu. Oh, kelebihan energi. Jadi energinya itu sangat berlebih. Dalam pembelajaran itu sebenarnya kalau semangat untuk belajarnya itu atau motivasi untuk belajarnya itu agak rendah. Tapi kalau semangat untuk bermainnya itu yang tinggi Bu. Kalau menurut saya itu. Kemudian mohon energi sedangkan motivasinya rendah. Iya. Berarti kelemahannya dari anak-anak itu dia motivasinya rendah dan energinya juga tinggi. Iya, betul. Kemudian, nah itu kalau kelemahan dari Anda sendiri apa? Kalau kelemahan dari saya sendiri itu mungkin itu Bu ya, kayaknya kalau saya mata-mati selama ini tuh pembelajaran saya itu monoton gitu loh Bu. Mungkin energinya anak-anak itu kurang tersalurkan dengan pembelajaran saya itu. Jadi model pembelajaran jenengan masih monoton, Iya. sehingga energinya anak-anak yang berlebihan itu tidak tersalurkan dengan baik, mempengaruhi motivasi belajarnya. Iya. Nah, dari identifikasi tadi, baik itu dari kelebihan maupun kelemahan, baik dari diri jenengan sendiri maupun dari anak-anak, kira-kira rencana aksi yang mau jenengan munculkan itu apa untuk memperbaiki sesuatu yang dari motivasi anak yang rendah, nilai KKM yang rendah, itu kira-kira apa? Kalau rencana aksi yang sudah saya pikirkan itu Bu, pengembangan metode itu terus sama pengembangan media untuk menyalurkan energi anak-anak yang berlebih tadi. Kan anak-anak motivasi belajarnya rendah, jadi kalau disuruh belajar dengan metode-metode yang kuno itu seperti malas dan tidak fokus. Mungkin nanti kalau rencana aksi saya itu dengan media yang saya kembangkan itu bisa memotivasi anak-anak dan menyalurkan energi anak-anak dari belajar itu menjadi bermain sambil belajar itu tadi Bu. Selama ini berarti metode jenengan masih monoton, contohnya metode yang bagaimana? Apakah metode yang ceramah saja, atau metode ceramah kemudian diberi tugas, atau metode yang lain? Nah itu Bu, selama ini kan saya ada bantuan LKS tuh atau buku pendamping lah dari situ tuh saya merasa keenakan jadi guru, jadi cuma memberi tugas terus menjelaskan sedikit, jadi anak-anak mungkin bosen sama metode yang saya lakukan itu, jadi cuma metode ceramah, metode penugasan gitu. Media juga yang saya gunakan itu belum bervariasi Bu, jadi cuma media yang menurut saya tidak menyalurkan energi mereka, dan media yang saya gunakan itu seperti belum kekinian di zaman sekarang. Contohnya media yang belum kekinian itu seperti apa yang kita pakai selama ini? Kalau media yang belum kekinian itu seperti saya hanya menggunakan media buku bacaan itu Bu. Karena anak-anak waktu membaca itu kan paling merasa bosan, mungkin itu seperti itu. Nah, setelah tahu metodenya, ternyata metode menonton menggunakan metode tugas yang selama ini rencana aksi ingin mengembangkan metode yang menarik. Nah, metode yang menarik itu kalau boleh tahu seperti apa? Metode yang menarik nanti mungkin saya pakai yang jigsaw atau berkelompok itu terus mengembangkan media juga Bu. Media yang saya kembangkan itu mungkin nanti mungkin
menggunakan yang kekinian, jadi lewat HP kan masing-masing mereka kan sudah punya HP sendiri. Mungkin saya kembangkan nanti di media TikTok, media video-video itu Bu. Kalau rencana saya memang selama ini kan kita kan memang dituntut kalau guru itu anak-anak kita zaman sekarang kan memang beda ya Bu ya. Anak-anak kita kan beda dari dulu. Kalau dulu kita kan menurut sama gurunya, dikasih ini langsung ditelan mata-mata Inggris, kita manut aja. Kalau sekarang bedanya ini kan karena anak-anak tadi makanya kelebihan energi, motivasi kurang karena adanya perkembangan teknologi, sedangkan gurunya kok ternyata belum mengikuti perkembangan teknologi sama perkembangan media. Nah, setelah mengetahui ini rencana aksi jenengan dengan menggunakan metode maupun media yang menarik, komitmen jenengan ke depannya apa? Kan sudah punya rencana, pasti kan punya komitmen saya harus gimana di tempat jenengan. Kalau komitmen dari diri saya sendiri itu Bu, di tiap pembelajaran itu selalu ajak atau selalu istiqomah menggunakan media dan metode yang menyenangkan, yang menyalurkan energi mereka itu Bu. Terus yang kedua juga komitmen saya nanti itu mungkin saya menggandeng teman saya untuk berkolaborasi dalam pembuatan media itu ya. Mungkin kadang kan saya juga kesulitan untuk membuat media itu, mungkin saya menggandeng teman untuk berkolaborasi itu. Menggandeng teman untuk berkolaborasi. Jadi jenengan nanti rencananya akan sering ajak menggunakan media yang menarik. Metodenya juga ajak apa enggak? Kira-kira nanti ke depannya? Ya semoga saja seperti itu harapannya Bu ya. Metodenya ajak, medianya juga semakin menarik, semakin bervariasi gitu. Media juga menarik dengan melibatkan rekan sejawat. Itu nanti untuk tanggung jawabnya berarti dengan harus komitmen seterusnya ya. Jangan hanya pada saat proses coaching seperti ini nanti langsung berhenti, ternyata tidak diimplementasikan. Nah, sebelum kita membuat media menarik maupun metode menarik itu, apakah kira-kira kita perlu menyampaikan ke pimpinan kita? Di sekolah kita kan pastikan punya sesuatu, punya sarana, membutuhkan alat. Apakah kita juga perlu bantuan dari pimpinan kita atau kepala sekolah kita apa enggak? Iya. Kebetulan di sekolah saya itu untuk fasilitasnya sudah oke Bu. Jadi sudah difasilitasi sama Bapak kepala sekolah itu tadi. Tinggal saya aja yang mau apa tidak menggunakan fasilitas itu. Iya. Jadi mendukung semua kegiatan anak buahnya, guru-guru, rekan sejawatnya untuk mengembangkan rekan sejawatnya menjadi lebih baik, juga untuk mengembangkan anak didiknya agar berprestasi. Iya. Ini dari sini kita kan sudah ada komitmen jenengan, nanti harap dilaksanakan juga. Dari sini kira-kira adakah sesuatu ide-ide lain yang ingin masih jenengan sampaikan? Kalau ide-ide lain mungkin nanti itu Bu, mungkin ide-ide yang lebih ke kolaboratif tadi. Jadi lebih banyak menggandeng Rekan sejawat rekan sejawat yang pastikan setiap orang kan mempunyai potensi yang berbeda-beda. Itu saya ingin ikut menggandeng rekan-rekan yang mempunyai potensi, contohnya potensi yang bisa menggunakan Canva, terus yang bisa membuat PPT interaktif itu, terus yang pinter sosial media itu, mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang sudah mempunyai potensi tadi Bu. Bagus sekali. Nah, terima kasih untuk Bu Wanjini Eka. Ternyata ini hari ini dari pelaksanaan proses coaching ini saya seperti punya teman curhat yang asik. Ternyata saya seperti ini dari SD seperti ini. Nah ini nanti juga kita dan nanti saya juga akan proses coaching. Nah ini dari sini dapat saya simpulkan bahwa jenengan punya ide yang sangat bagus, ingin mencari akar permasalahan bagaimana menaikkan nilai KKM anak didik. Nah kemudian jenengan juga sudah mengidentifikasi dari diri jenengan sendiri maupun dari siswa kelebihan maupun kelemahan dari anak didik juga. Nah, jenengan juga punya rencana aksi yang hebat, punya metode pembelajaran yang ingin menarik, kemudian media pembelajaran yang menarik sesuai dengan tuntutan zaman karena anak-anak sekarang itu semuanya juga bawa HP. Jadi jenengan ingin mengimplementasikan dengan menggunakan IT.
Kemudian ternyata jenengan juga akan berkomitmen melaksanakan ini secara acak juga sekaligus menggandeng rekan-rekan sejawat jenengan yang punya kelebihan itu bagus sekali. Nah, oke, kira-kira dari sini bagaimana perasaan jenengan setelah proses ini? Perasaan saya sangat lega, Bu. Dari sini kan saya bisa lebih yakin dengan ide-ide yang sebenarnya sudah ada di dalam diri saya itu. Cuma saya mau melangkah itu seperti ini benar apa enggak langkah yang saya ambil ini. Dengan saya cerita coaching ke Bu Aminah, itu saya jadi semakin mantap, semakin yakin untuk melakukan ide-ide, sehingga insya Allah nanti permasalahan yang saya hadapi ini semoga bisa teratasi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ini perkembangannya tidak terasa waktu kita sudah berjalan 15 menit. Nanti seumpama masih ada sesuatu, oh ternyata kemarin saat proses coaching ada sesuatu yang belum saya sampaikan, nah jadi kan bisa WhatsApp lewat saya, dengan HP ke saya. Ya. Betul, nggih? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Aminah. Hari ini sampun. Ya, baik dari Kira-kira saya bagaimana? tadi, nggih, setelah proses coaching, kemudian saya amati, Ya. menurut panjenengan Bu Aminah, bagaimana penampilan panjenengan ini tadi selaku sebagai coach terhadap buah ini tadi? Ini penampilan saya merasa cukup baik. Hanya saja saat saya memulai untuk merumuskan tujuan di awal, kita ada kelemahan, saya langsung menuju pada identifikasi. Jadi alur ceritanya agak terbalik di awal, seharusnya tujuan dulu, baru identifikasi. Tapi saya pertama langsung menanyakan kendala, tidak melaksanakan tujuannya dulu. Oh, begitu. Tujuan dari Proses coaching ini tadi. Ya. Berarti kemudian dari proses coaching ini tadi, menurut panjenengan yang sudah bagus, sudah prima apa? Ini ternyata sudah prima adalah Bu Wahyuni Eka telah mampu mengidentifikasi kelebihan maupun kelemahan dari diri maupun peserta didiknya. Dia sudah mengenali, oh kelebihan anak saya adalah kelebihan dari energi yang dimiliki tersebut, tapi motivasinya kelemahannya rendah. Dan dia juga sudah mempunyai rencana aksi, sudah punya ancang-ancang rencana aksinya seperti ini, seperti ini. Kemudian dari proses coaching yang menurut panjenengan kurang dan perlu diperbaiki lagi bagaimana? Adakah? Ini kalau menurut saya pribadi, ini hanya tanggung jawabnya Bu Wahyuni nanti. Kita perlu memonitoring sama mengevaluasi, nggih. Kemudian untuk rencana selanjutnya setelah proses coaching seperti ini, yang tadi panjenengan katakan ada yang terbalik antara T dengan I tadi, antara tujuan dengan identifikasi tadi. Untuk rencana selanjutnya bagaimana untuk lebih mematangkan kemampuan coaching panjenengan? Saya nanti juga akan sering berlatih lagi menggunakan alur cerita yang bagus, bahwa seseorang kalau kita langsung menanyakan kendala atau kelebihan tanpa mengetahui tujuan, nah itu akan macet pada saat proses coaching. Nah itu seperti ada berbolak-balik, ada sesuatu yang salah, ada yang gambar pada pikiran kita. Baik, ini menurut pengamatan kami, pengamatan saya sebagai observer dari proses coaching tadi, dari pembukaan hangat sudah ada tujuan, dan benar saya juga mengawati langsung ke identifikasi, sudah saya centang identifikasinya, tujuan yang belum saya centang, oh ternyata tujuannya, kemudian panjenengan tanyakan, berarti saya centang, benar terbalik tadi, rencana aksi sudah ada, tanggung jawab sudah ada, kemudian panjenengan juga menyimpulkan dan merefleksikan perasaan dari coaching. Kemudian ada satu menurut saya yang terlewatkan, yaitu dimulai dari kapan rencananya dilakukan. Oh iya. Hanya itu saja, tapi walaupun itu tidak tersampaikan, tapi sudah ada tanggung jawabnya, yaitu apa tadi, ajek itu tadi. Baik, terima kasih atas perhatian dari Bu Siti dengan Bu Wahyuni. Proses coaching kita hari ini selesai.